Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Sabtu, 14 Januari 2023. Saya akan memperkenalkan alat-alat apa saja yang kita gunakan atau perlengkapan apa saja yang kita gunakan pada saat kita mau mengikuti sebuah event, ya. Apakah event lokal maupun luar, ya. Ini dia satunya. Pertama saja busur, ya, atau panah. Dalam bahasa Indonesianya ini disebut panah. Kalau bahasa Inggrisnya bow atau busur. Jadi ini penampakan kalau belum kita pasang stringnya seperti ini, ya. Jadi biasanya itu ada ketika kita nonton film-film, ya, itu justru panahnya itu kebalik seperti ini modelnya, ya. Jadi seolah-olah penggunaan atau pemasangan panahnya itu sudah pas, sudah betul, padahal salah, ya. Jadi kita akan coba pasang, ya. Saya coba turunkan sedikit kameranya biar bisa dilihat. Pertama adalah buat seperti ini, ya. Satu kaki kita masukkan ke dalam antara string, ini disebut string, ya. Coba ya. Ini disebut string, ini string namanya. Jadi kita masukkan satu kaki kita, apakah kaki kiri, kalau kaki kanan bisa seperti ini, ya. Saya dominan kiri, menggunakan kiri, kanan kiri menggunakan kiri. Kita masukkan kaki kiri kita, kemudian busurnya disilangkan ke bawah. Nah, ini kemudian ujung yang di atas busur ini kita tarik, ya, kita tarik ke depan. Nah, ini sembari juga kita ini ikatkan, ya. Nah, ini busur saya ini busur flat 40 lbs buatan dari Jeffrey Nasution. Jadi semakin berat lbs-nya, kita juga akan semakin susah saja memasang stringnya seperti tadi, karena untuk menarik busurnya tentu saja berat, ya. Kemudian selanjutnya komponen-komponen yang ada dalam busur ini namanya sia, ya. Dia terpisah antara sebelumnya ini badan busur ada namanya fiber, dia terpisah dengan ini. Jadi ini bisa diganti-ganti, bisa dibuat kalau yang punya skill membuat sia, ditunjang dengan peralatan yang bagus, salah bisa. Nah, ini terbuat dari bambu. Kalau ini bahannya fiber, ya. Jadi busur itu ada beberapa macam bahannya, ya, dan jenisnya. Ada jenis busur laminasi. Busur laminasi ini yang tergolong budgetnya mahal, ya, sehingga tidak semua orang bisa memiliki busur laminasi karena terkendala dengan ini. Saya saja hanya memakai ini. Ini harganya 1.200.000, ya. 1.200.000 tipe Han. Oke, ini untuk busur, ya. Busur ini namanya handle atau pegangan, ya. Oke, sekarang busurnya sudah, karena kita temanya adalah mau memperkenalkan apa-apa saja yang kita gunakan pada saat ikut event. Selanjutnya adalah penutup kepala. Di sini beragam, ada yang pakai penutup kepala
salah satu komponen baju adat ya. Biasanya hanya mereka yang memakai atasannya ya. Apakah berupa peci atau siga yang segitiga atau topopong ya. Insyaallah itu Jawa bukan terlalu banyak ya, saking kreatifnya orang-orang Jawa itu begitu banyak model-model untuk atasan penutup kepala ya. Kali ini saya pakai topi ala-ala koboi. Nah, kemudian selanjutnya ini ya. Ini namanya quiver ya. Quiver satu set sama belt plus sabuk. Ini bisa dijual terpisah. Kalau ini saya belinya di salah satu pembuat kerajinan ya di daerah Jawa, namanya Adipati. Cara memakainya ya, kita pasang di sini ya. Untuk posisi ini terserah ya, terserah di mana posisinya. Kalau yang menggunakan tangan kanan memegang busur, ya tentu saja quivernya ada di sebelah kiri. Karena saya pegang busurnya sebelah kiri, ya tentu saja arrownya ada di sini ya. Oke, kita pasang. Sebenarnya kalau ini bukan dari kulit ya, ini bahannya sintetis. Oke, sesuaikan. Nah, kelihatan perut. Selanjutnya ini. Ini namanya arm guard. Aduh, susah ya. Arm guard ya, gitu. Pelindung lengan. Ya, ini salah satu bagian dari safety ya. Karena tidak menutup kemungkinan pada saat kita melakukan aktivitas olahraga panahan, itu string busur melibas lengan kita ya, akhirnya memar. Itu biasanya pemula-pemula yang baru menggunakan atau berlatih panahan, ini sering lengannya itu kena libasan string. Maka dari itu untuk pemula sangat diharapkan ya untuk tetap safety menggunakan arm guard ya, pelindung lengan. Kalau ini arm guardnya busur modern dari plastik ya. Kalau dari kita bisa juga dari kulit atau apapun itu yang bisa kalian buat sendiri. Yang tujuannya adalah untuk pengaman agar libasan string tidak mengenai kulit ataupun lengan kita. Nah, itu fungsi utamanya. Sehingga kita bisa berinovasi apapun yang bisa kita buat untuk melindungi lengan kita. Ya. Selanjutnya ini pos tangan. Ya. Pos tangan ini melindungi kita dari gesekan anak panah. Ya. Biasanya itu gesekan ada di sekitaran sini, ya. Ya. Itu kena panes namanya, bulu dari anak panah. Tentu saja dapat menyebabkan luka karena seringnya adanya gesekan antara kulit dan benda keras ya, pasti dia akan luka. Oleh karena itu kita menggunakan pengaman kaos tangan ya. Ini memang sudah didesain untuk olahraga panahan ya. Penyebabnya saya ambil busur dulu ya. Penyebab dari adanya gesekan anak panah mengenai kulit tangan kita
kulit yang tangan khusus yang memegang handle busur ya, seperti ini. Sini dia. Ini diakibatkan karena ininya tidak pas ya. Biasanya kalau ini namanya kalau kita sebut di sini knock point ya, penahan ataupun penanda untuk tempatnya letaknya anak panah ya. Itu terjadi ketika knock pointnya ini terlalu rendah sehingga ketika dimasukkan anak panah ya, anak panahnya itu sejajar dengan kulit antara knock point dengan tangan handle. Akibatnya ketika kita melepaskan anak panah, panasnya itu menyentuh tangan kita. Makanya dianjurkan untuk tetap safety ya. Kemudian untuk pemula ya, sebaiknya jangan kita asal-asalan memasang knock point, karena ini penting juga ada hitung-hitungannya untuk safety-nya ya. Selain daripada untuk bidikan kita lebih mudah, tentu saja juga untuk keamanan. Selanjutnya ada ini. Ya, ini digunakan bagi pemanah yang menggunakan teknik thumb draw ya. Thumb draw. Teknik menggunakan jempol dan telunjuk ya. Thumb draw. Jadi dalam teknik memanah itu ada beberapa teknik untuk tarikan ya. Sebagaimana saya sebutkan tadi, thumb draw, ada three finger, ada slavik ya, slavik, dan saya lupa ya, masih ada selain itu. Karena saya menggunakan teknik thumb draw, saya menggunakan pengaman agar jempol saya ini tidak mudah sakit pada saat kita melakukan aktivitas panahan. Di sini saya menggunakan cincin ya, thumb ring, dinamakan thumb ring. Nah, untuk pengaman jempol ini bisa banyak macamnya ya. Bisa kita buat dari kulit, kemudian dari pipa paralon, dari tanduk, banyak ya, tergantung mana nyamannya. Kemudian ini juga dapat mempengaruhi hasil ya, hasil ketika kita memanah lebih enak ya. Tapi bagi pemula saya sarankan agar ketika kita baru saja mencoba yang namanya thumb ring, agar jangan sekali-sekali ketika kita mau menarik busur sudah dengan beserta dengan anak panahnya, jangan sekali-kali hadapkan entah itu tembok apalagi ke manusia, jangan. Karena kenapa? Karena bagi pemula ini mudah untuk lepas, licin ya. Saya juga dulu awalnya seperti itu. Saya awalnya pakai teknik three finger ya, tapi setelah saya mencoba teknik thumb draw, lebih nyaman pakai teknik ini ya. Kenapa? Karena kita hanya berusaha melatih bagaimana caranya menyeimbangkan antara kedua ini ya, melepaskan kedua ini dengan lembut sehingga tidak berefek pada string. Karena ketika rilis kita tidak bagus, itu akan berpengaruh pada larinya anak panah kita. Sementara three finger ya, ini three finger umumnya digunakan oleh pemanah-pemanah busur modern ya, karena memang hanya itu tekniknya. Kenapa saya anggap susah ini? Karena kita harus
menyelaraskan 3 jari untuk bagaimana caranya agar ketiga-tiga ini ketika kita melepas itu tidak ada yang kemudian mempengaruhi stringnya. Terkadang kan begitu sudah kita rilis, yang dua ini enak lepasnya tapi yang satu masih nyangkut, yang ini. Nah, itu kenapa saya pilih thumb draw, karena saya kayaknya agak kesusahan untuk mencari enaknya rilis melepaskan anak panah. Kemudian yang terakhir ya, ini dia. Ini namanya arrow ya. Itu bahasa Inggrisnya arrow, tapi bahasa Indonesianya adalah anak panah. Jadi jangan lagi salah memahami. Kadang ada sebagian orang tidak bisa membedakan antara busur dan arrow. Jadi kebalik-balik. Kalau kita susah untuk mengucapkan dengan bahasa Inggris, ya sebutkan saja dengan bahasa Indonesia. Panah atau anak panah. Itu ya. Baik, kalau ada pertanyaan atau usulan terkait dengan aktivitas olahraga panahan, silakan masukkan dalam komentar ya. Saya tunggu. Tapi sebelum itu kita akan coba memanah dengan jarak 18 meter ya. Saat ini kita sedang mengikuti event yang diselenggarakan oleh Panah Kayu ya, oleh Kang Alwin. Pada kesempatan kali ini POC 4, beliau memberikan tantangan kepada seluruh archer yang ada di Indonesia, bagaimana bisa menaklukkan face target yang modelnya semacam ini. Jadi dia punya 3 ring, lingkaran ringnya itu 20 cm, jadi kecil. Banyak teman-teman yang tidak berani untuk ikut event ini. Dan kenapa? Salah satu alasannya adalah mereka terbiasa dengan jarak jauh ya. Biasanya pemana-pemana dewasa khususnya itu mainnya di paling rendah itu 30. Nah, ini jarak-jarak yang seperti ini 18 meter. Ini jarak idealnya pemana-pemana belia ya, anak-anak, biasanya anak SD. Nah, salah satunya saat ini yang sementara memuncaki poin tertinggi di event kali ini itu ada dari Jawa ya, namanya Ananda Muhammad Atta. Beliau poin sampai sekarang ini kan aturan pertandingan pada POC 4 ini terdapat 2 sesi ya, untuk sesi Q1, tersebut Q1 kualifikasi pertama. Sesi 1 itu dalam satu sesi diberikan kesempatan 7 kali rambahan ya, dimana setiap rambahan itu terdapat 9 anak panah yang harus kita lepaskan, dimana setiap ring itu kan ada 3 ring, itu di dalamnya 3, maksimal 3 anak panah, dan lebih dari 3 poin tertingginya dihilangkan. Nah, saat ini Ananda Muhammad Atta beliau mendapatkan poin tertinggi dan mengalahkan seniornya. Masya Allah. Maka dari itu sebagian tidak bisa ikut karena memang ini bukan jarak ideal dari pemana-pemana yang sudah lama berkecimpung di panahan. Oke, kita akan coba ya. Apa itu? Kenapa dibawa? Ini jaraknya 18 meter. Dan saya juga saat ini sedang belajar bagaimana caranya agar teknik rilis saya itu bisa lebih baik.
Karena kelemahan saya adalah ketika mau rilis seperti ini, lengan yang ini ada sepersekian detik dia maju ke depan seolah tertarik. Nah, ini tidak boleh. Ini dapat mempengaruhi konsistensi larinya arung. Maka dari itu ini saya sedang mencoba belajar bagaimana caranya agar tarikan saya ini tidak lagi ada gerakan seperti maju ke depan seolah-olah tertarik. Oke, coba ya. Ini arus saya beratnya 27, panjang 29. Tapi teman parah. Demikian pemirsa, kayaknya saya harus belajar lebih giat lagi agar rilis saya lebih sempurna. Baik, kita akhiri video ini. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa like, komen, dan tentunya subscribe ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.